membawakan materi mengenai sistem kepartean. Jadi sistem kepartean itu menurut Ramlan Surbakti tahun 1992, sistem kepartean merupakan pola perilaku dan interaksi sejumlah partai politik dalam suatu sistem politik. Kalau pengertian secara umumnya, sistem kepartean itu merupakan sebuah pengaturan mengenai hubungan partai politik yang berkaitan dengan sistem pemerintahan untuk mencapai kepentingan masyarakat, kepentingan politik, kemudian kepentingan bangsa dan negara, serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, ada pun beberapa macam sistem kepartean yang ada. Ada 3, yaitu yang pertama itu sistem partai tunggal, kemudian yang kedua itu sistem dui partai, dan yang terakhir itu adalah sistem multi partai. Di sini saya akan membahas 3 sistem kepartean tersebut. Yang pertama itu adalah sistem partai tunggal. Jadi yang dimaksud sistem partai tunggal ini adalah di dalam suatu negara itu hanya terdapat satu partai saja, sehingga dalam sistem kepartean ini itu hanya ada satu partai yang itu menjadikan pengambilan keputusannya itu paling dominan, sehingga di dalam sistem ini itu disebut sebagai partai non-kompetitif. Non-kompetitif itu artinya segala pengambilan keputusannya itu berdasarkan di dalam partai yang dominan. Kemudian contoh sistem kepartean partai tunggal ini itu ada di negara Kuba, kemudian Korea Utara, Eropa Timur, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya itu adalah sistem kepartean atau sistem partai dui partai. Sistem dui partai ini itu maksudnya adalah di dalam suatu negara itu ada 2 atau lebih partai, namun yang lebih berkontribusi itu hanya 2 partai saja. Sehingga di dalam sistem kepartean ini disebut menjadi sistem partai oposisi dan sistem partai kuasa. Maksudnya di sini adalah sistem partai oposisi ini yang kalah dalam pemilu dan yang kuasa ini adalah yang menang dalam pemilu. Contohnya ada di negara Inggris, kemudian ada di negara Amerika, terus ada Jepang dan Kanada. Selanjutnya itu adalah sistem multi partai. Ini yang sistem kepartean yang terakhir yang akan saya bahas. Di dalam sistem kepartean itu ada lebih dari 2 partai. Nah, sehingga di dalam sistem kepartean ini itu menitik beratkan pada lembaga legislatif. Nah, kenapa kok ada sistem multi partai? Itu karena di dalam negara ini itu tidak ada partai yang lebih kuat dari partai yang lainnya, atau partai yang lebih unggul daripada partai yang lainnya, sehingga partai-partai ini itu membentuk koalisi satu sama lain. Nah, selain itu di dalam sistem kepartean ini itu juga adanya beragam komponen di dalam masyarakat, misalnya seperti ras, kemudian budaya, bahasa, bahkan paham yang dimiliki masyarakat itu sendiri berbeda-beda sehingga beragam. Nah, contohnya ada di negara Indonesia, Malaysia, kemudian Belanda, dan lain-lain. Terima kasih. Ini adalah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.